Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih untuk Anda yang di sana, Agan dan Aganwati? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah 5 bulan lamanya tidak membuat konten dengan berbagai alasan, akhirnya saya kembali lagi menyapa Anda, kembali hadir dengan new format baru di tengah new normal saat ini. Dan kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid ini. Amin amin ya robbal alamin. Ya, format baru yaitu podcast milenial. Ngobrolin hal yang saat ini sedang trending, yang sedang dibicarakan oleh banyak orang di sosial media, ngomentarin kejadian yang lagi viral, dan tentunya kita bahas permasalahan tersebut ke dalam hukum agama Islam. Bagaimana sih pandangan agama Islam? Dan semoga Anda tidak bosan ya mendengarkan saya berbicara. Insya Allah saya berbicara menemani Anda selama berapa menit ya? Ya selama saya kuat ngomong aja lah. Bersama saya Taufik dalam podcast milenial. Baik kan, beberapa waktu lalu, kira-kira sekitar bulan Mei, ada kejadian yang ya sangat memiriskan ya dan memilukan bagi yang mendengarnya. Pasti kalian sudah tahu ya, ramai di sosial media, yaitu kasus tewasnya George Floyd, ya, seorang berkulit hitam di Amerika Serikat. Walaupun ini kejadian udah mau sebulan ya berlalu, tapi kasus ini masih banyak nih jadi pembicaraan dan pemberitaan. Bahkan kasusnya ini seperti bola salju, makin lama makin besar dan efeknya tuh kemana-mana. Jadi berita tentang George Floyd ini tuh masih layak untuk diperbincangkan. Nah, karena masih banyak juga yang ngomongin ini. Selain ramai di sosial media, kasus ini juga mengundang rasa anti rasisme. Ya, akhirnya meletuslah demo di kota-kota besar lainnya di Amerika Serikat, dan bahkan aksi protes demonstrasi berakhir ricuh diwarnai bentrokan antara polisi dan demonstran, bahkan juga sampai berujung aksi penjarahan di beberapa kota lainnya. Kenapa tadi saya bilang kasusnya semakin lama semakin besar ya, seperti ibaratnya nih bola salju gitu ya, semakin lama nih semakin bergulir dan membuat masalah ini atau kasus ini juga semakin merembet kemana-mana. Ada berita terbaru ya bahwa Departemen Kepolisian Amerika Serikat menyatakan tengah menghadapi krisis nih lantaran para perwiranya atau para personel polisinya itu memutuskan untuk berhenti ya jadi polisi, mengundurkan diri dari Departemen Kepolisian Amerika Serikat ya, menyatakan dan Kepolisian Amerika Serikat menyatakan tengah menghadapi krisis lantaran berkurangnya personil karena para perwiranya ini memutuskan untuk berhenti jadi polisi. Contohnya adalah kasus kepolisian di daerah Minneapolis ya, Minneapolis di Amerika Serikat. Itu saat ini ada 7 orang petugas yang mengundurkan diri dari kepolisian sebagai imbas daripada kematian si George Floyd ini. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, kok bisa ya negara Amerika Serikat, negara yang besar yang mengklaim dirinya superpower ya, yang katanya bapak demokrasi ya, negara paling demokrasi, tapi kok bisa gitu ya kecolongan seperti ini, atau banyak kasus-kasus rasisme yang terjadi di sana. Dan ternyata ya, kasus rasisme ini tidak hanya sekali terjadi di negeri Paman Sam. Ternyata ini kasusnya ya sudah terjadi panjang banget. Dan sejarah menyatakan ya di beberapa kasus di akhir-akhir beberapa tahun ke belakang ya, contohnya tahun 2014
juga ada korban dugaan tindakan rasisme yang berujung kematian. Lalu juga ada kasus Ahmad Arbery yang juga pada tahun 2020 ini juga ya mengalami tindakan rasisme. Dan masih banyak lagi kasus yang tidak terekspos media, ya, tidak terblow up oleh media nih kan. Pokoknya tingkat rasisme di Amerika tuh udah parah banget dan sudah mencapai level yang paling parah, ya. Contoh kasusnya juga beberapa waktu lalu di New York City, seorang pengacara kulit hitam dan putrinya yang berusia 19 tahun diborgol dan ditahan oleh polisi setelah dituduh melakukan pengutilan, ya. Dan masih di minggu yang sama, polisi dipanggil oleh seorang siswa kulit putih di Universitas Yale karena seorang siswa kulit hitam Yale ini sedang tidur di area umum di asrama mereka. Ya Allah, ini cuma karena numpang tidur di asrama, ya, di area umum di asrama mereka, lalu langsung dipanggil polisi untuk ditangkap. Terus ada lagi penangkapan 2 orang pria kulit hitam karena duduk di sebelah kedai kopi, ya, karena risih gitu ya. Ada 2 orang berkulit hitam duduk di sebelah kedai kopinya, maka orang tersebut, orang yang berkulit putih itu langsung memanggil polisi. Ini kalau kejadiannya di Indonesia nih lucu juga ya. Misalkan ada orang gitu ya, halo Pak Polisi, Mbak Polisi gitu ya. Lalu polisinya bilang, ya ada yang bisa kami bantu. Terus si pelapor bilang, saya mau lapor Pak, gitu ya. Terus kata polisi, kenapa Mas? Silahkan. Ini ada 2 orang Mbak, kulitnya hitam. Saya lagi ngopi gitu ya. Atau 2 orang nih Mbak, Pak gitu, kulitnya hitam. Saya lagi ngopi, terus diliatin mulu nih sama dia. Tolong dong tangkep. Gimana tuh ya kalau di Indonesia terjadi seperti itu? Wah, habis tuh mas-mas yang suka nongkrong di pinggir jalan, terus kalau ada perempuan lewat disiulin gitu. Kacau emang, ya. Dan bersyukurlah kita ya di Indonesia polisinya juga belum terlalu seperti itu ya, ataupun laporan-laporan nyeleneh yang sifatnya rasisme itu ya, hanya perbedaan kulit lalu diliatin, terus dia manggil polisi atau melaporkan kepada pihak berwajib. Mungkin dia ngeliatin kan karena dia orangnya imut gitu ya. Terus dia ngeliatin atau juga dia cuma ngeliatin apa gitu ya. Terus orang tersebut merasa, kok saya diliatin, kegeeran gitu ya. Padahal dia lagi ngeliatin pohon misalkan. Jadi kan timbul perasaan suuzon gitu ya terhadap orang. Dan ini parah sih kalau menurut saya. Dan seharusnya kita ini bersyukur ya di Indonesia tidak terjadi hal seperti itu. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu ya. Walaupun juga memang di Indonesia itu juga banyak juga kasus rasisme gitu ya tanpa kita sadari. Tapi memang levelnya parah banget, lebih parah di Amerika Serikat. Dan kita juga harus bersyukur sebagai pemeluk agama Islam, agama yang sempurna ya. Islam memiliki pandangan atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ya. Salah satunya adalah Islam memiliki pandangan atas sikap rasisme seperti ini. Dalam kitab suci Al-Qur'an ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dalam perbedaan bahasa, etnis dan ras ya, atau suku gitu ya. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ya memang sudah sunnatullah sebenarnya kita diciptakan ini berbeda-beda. Ya perbedaan bahasa, perbedaan suku etnis, ya perbedaan kulit, ya. Dan memang itu adalah tanda-tanda untuk kita itu bersyukur dan mengakui bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita bersyukur bagi orang-orang yang mengetahui bahwasanya kita diciptakan sebagai heterogen ya, berbeda-beda. Bayangkan kalau misalkan kita diciptakannya itu sama semua, laki-laki semua, yang hitam semua. Waduh, dunia ini tidak berwarna jadinya. Ya, bahaya itu kalau laki-laki semua. Dulu 1400 tahun
sebelum ada gerakan hak sipil atau sekarang lagi rame digaungkan Black Lives Matter di Amerika Serikat nih kan, dan kampanye-kampanye anti apartheid di Afrika Selatan dulu, Nabi Muhammad, Nabi kita nih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah lebih dulu nih menangani masalah xenofobia. Apa sih xenofobia? Masalah xenofobia adalah ketakutan dan ketidaksukaan terhadap orang-orang dari negara lain, ya. Dan Nabi Rasulullah SAW berperang melawan orang yang suka menghakimi individu dan kelompok hanya berdasarkan warna kulit atau keturunan mereka. Ya, pandangan anti rasis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW misalnya, contohnya yaitu Rasulullah bersahabat dengan Bilal bin Robah, ya, seorang budak kulit hitam yang naik ke posisi terdepan dalam komunitas umat Muslim, bahkan dijadikan sebagai muadzin, ya, posisi penting itu ya. Padahal banyak kita ketahui sahabat-sahabat yang lain banyak yang lebih unggul daripada Bilal waktu itu, baik dalam segi hartanya maupun juga dalam segi nasabnya atau keturunannya. Dan ketahuilah nih kan, Islam agama yang mulia telah menghapus dan mengharamkan rasisme tersebut di muka bumi ini tuh. Jadi kita ya, khususnya orang yang sudah memeluk agama Islam dari lahir gitu ya, orang yang saat ini memeluk agama Islam, maka ketahuilah Islam mengharamkan sifat atau sikap rasis ya. Jadi jangan lagi kita rasis kepada orang lain ya. Tidak boleh ada perkataan kasar, tidak boleh membeda-bedakan teman ya, tidak boleh memandang teman hanya dari sukunya saja. Kita nggak boleh cuma mau berteman dari satu suku sama kita, misalkan dari suku Jawa, kita nggak mau main dengan atau berteman dengan orang dari suku lain, itu tidak dibenarkan dalam pandangan agama kita, agama Islam ya. Dan semua orang pada asalnya memang sama kedudukannya dan memiliki hak-hak dasar kemanusiaan yang sama pula, serta tidak boleh dibedakan. Artinya satu diistimewakan, satu lagi dihinakan hanya karena alasan tadi, perbedaan suku, ras, ataupun perbedaan bangsa semata. Ya, sempurna banget kan hukum di agama kita. Semua itu diatur dari mulai hal kecil seperti urusan masuk WC contohnya, sampai urusan menentang rasisme. Ini semua diajarkan dalam agama kita. Dan ingat juga Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lainnya, bukan untuk menghina, menghujat, bukan untuk membeda-bedakan. Karena yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaannya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." Ingat ya, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di kamu. Yang paling mulia di sisi Allah ini adalah orang yang paling bertakwa dalam melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat, bukan orang yang paling besar rumahnya ataupun paling banyak hartanya ataupun paling banyak keluarganya yang paling mulia di sisi Allah, bukan, tapi orang yang paling bertakwa dalam melaksanakan perintah dan menjauhi kemaksiatan. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulan dan harapannya gini, semoga sih tidak terjadi lagi nih kasus-kasus serupa dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, termasuk Indonesia ya. Belajarlah agama Islam dengan benar ya, bagi pemeluknya, bagi kita nih ya, yang tadinya belajar Islam masih setengah-setengah, ayo kita belajar Islam secara seutuhnya, sempurna gitu ya. Yang hijrahnya masih setengah-setengah, ayo kita hijrah secara kafah. Karena apa? Karena kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh mengenal agama ini secara benar, insya Allah tidak akan ada lagi nih aksi rasisme atau aksi-aksi untuk mencelakai orang lainnya ya. Semoga untuk Agan atau Aganwati ya, yang mendengar podcast ini, yang masih mengolok-olok temennya, memanggil dengan nama panggilan yang jelek ya, si pendek lah, si kurus lah, si sipit lah, si hitam lah ya, itu tidak diperbolehkan. Semoga diberikan hidayah oleh Allah
karena itu merupakan tindakan rasis juga, ya. Jangankan kalau misalkan kita belajar agama, mengenal agama secara benar, jangankan untuk menyakiti orang lain, ya. Kita nginjek binatang aja ataupun kita menyakiti hewan aja itu nggak bakal berani gitu ya. Contohnya aja kalau misalkan ada nyamuk ya, kita tepok, habis itu kita doain. Aduh, bercandanya receh banget ya. Itu, tapi kalau bener ya, kalau misalkan kita belajar agama dengan benar, belajar agama dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita tidak akan berani untuk mencelakai orang lain, atau tidak berani untuk sampai menumpahkan darah orang lain, karena menumpahkan darah orang lain itu dosanya sangat berat ya. Dah, itu aja ya obrolan kita pada podcast kali ini. Nggak terasa ya, 16 menit saya menemani Anda cuap-cuap lama. Tahu 16 menit lama atau tidak ya? 16 menit tergantung bagi orang yang demen suka ngobrol sih. 16 menit tuh ya waktu yang singkat. Semoga nggak bosen dengerin suara saya. Dan kalau mau request ngobrolin kasus apa sih yang saat ini sedang happening, sedang trending misalkan, boleh request ya di kolom komentar. Tinggalkan request kalian untuk jadi bahan untuk podcast selanjutnya ya. Jadi monggo silakan kalau mau request tentang kasus apa yang saat ini sedang trending, silakan kirimkan komen kalian atau tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Udahlah, gitu aja ya. Kita akhiri podcast ini ya. Saya Taufik akan undur diri dari hadapan kalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan suara saya ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang salah ataupun ucapan-ucapan yang belibet. Dan sampai berjumpa kembali di podcast Milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.